Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu aladzim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan kajian yang sudah kita mulai, yaitu membaca buku Fiqhul Adab karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Buku ini tebal, makanya perlu waktu lama. Tebalnya 900 halaman. Jadi kalau mengikuti runut kajiannya mungkin masih setahun lagi belum selesai. Tapi mudah-mudahan jadi pahala buat kita semua insyaallah. Ya. Tadi Ustaz Syekhu mengusulkan supaya pakai bahasa Inggris katanya. Ya, karena 2 bulan di Amerika katanya udah lupa bahasa Indonesia. Kalau setuju boleh dimulai. Baik, kita masih dalam kajian tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang sudah pernah kita sampaikan, adab kita kepada Allah adalah beribadah kepada Allah semata, ya. Kemudian yang kedua, dalam menjaga adab ibadah kita kepada Allah, kita harus beribadah kepada Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Di menghambakan diri kita kepada Allah itu dalam semua aspek kehidupan kita. Bukan hanya hati saja yang kita ibadahkan, bukan hanya fisik saja, tapi seluruh entitas diri kita ini seluruhnya harus kita ajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam, semua apa yang ada dalam diri kita ini ada bagian ibadahnya. Tangan ada ibadahnya, kaki ada ibadahnya, mata ada ibadahnya, hidung ada ibadah, semuanya ada. Ya, perhatikan, ada nggak yang nggak kebagian ibadah? Nggak ada. Rambut juga ada ibadahnya tuh. Kalau haji suruh nyukur rambut, ya. Bahkan kuku yang kita potong itu, kalau kita paham, itu menjalankan sunnah, ya, yang disebut dengan sunnatul fitrah. Jadi semua ini ada ibadahnya. Karena itu dalam rangka menjaga adab kita kepada Allah, kita harus mengajak seluruh entitas diri kita yang ada dalam diri kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa larangan, kewajiban, anjuran, ya, atau sunnah dan yang lainnya. Semua ada. Ya. Maka di sini beliau mengatakan, saya ingin mengutip penjelasan Imam Ibnul Qayyim, ya, dan Ibnu Taimiyah, ya, ketika
menjelaskan ibadah-ibadah semua ini, ya. Kemudian beliau mengawali dengan penjelasan tentang di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu surat saja, dalam surat Al-Baqarah, ada sejumlah kewajiban yang sangat beragam disebutkan oleh Allah, bahkan dengan kata-kata, dengan ungkapan yang sama ketika mewajibkannya. Misalnya beliau menyebutkan di sini ketika mewajibkan puasa, ayat puasa yang kita hafal apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ini ketika Allah mewajibkan ibadah puasa. Tapi ketika mewajibkan kisos, ya, kisos itu kan ibadah yang berkaitan dengan fisik kita nih. Ya, kalau orang matain hidung, hidungnya dipatahin juga, itu namanya kisos. Allah menggunakan kalimat yang sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Kalau tadi kutiba alaikumus siyam, di sini kutiba alaikumul kisos fil qatla. Ya, itu yang ayat yang kedua. Yang ketiga, ketika mewajibkan wasiat, ya, pada orang yang mau meninggal dunia, Allah mewajibkannya dengan bahasa yang sama, kutiba alaikum idza khadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Menggunakan kata yang sama, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Ini di surat Al-Baqarah. Kemudian ketika mewajibkan perang, Allah berfirman, kutiba alaikumul qital. Sama, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu perang. Ya, ketika kondisi mengharuskan harus perang seperti yang dilakukan saudara-saudara kita di Palestina. Semua ini adalah ajaran Al-Quran, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekedar sebagai contoh, ya, di dalam Al-Quran. Tentu tidak semua disebutkan. Artinya Allah menyebutkan kewajiban yang beragam di dalam satu surat saja dengan bahasa yang sama. Ini menunjukkan bahwa dalam beribadah kita harus berusaha mengibadahkan seluruh diri kita ini, ya, nggak boleh pilih-pilih. Yang saya suka ya saya kerjakan, yang nggak suka nggak saya lakukan. Ya, setidaknya kalau kita nggak bisa ikut perang ke Palestina, setidaknya mendukung. Ya, mendoakan, ya. Apalagi kalau kemudian ada yang sebagian saudara kita yang kemudian mengatakan tuh enggak benar tuh perang, ya, dengan berbagai alasan. Situasinya, kondisinya, karena mereka dipaksa harus melakukan itu, sehingga kutiba alaikumul qital. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lainnya berkaitan dengan seluruh anggota fisik ini, ya. Jadi ibadah kepada Allah laisat mahsurah fis salat wasyam wal hajj, tidak hanya sebatas pada salat, puasa, haji, tilawah, zikir, istighfar dan lain sebagainya, tapi semua yang
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kewajiban, sunnah, larangan atau anjuran, semua itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah menutup aurat, ya. Itu kan berkaitan dengan fisik. Ya, rambut harus ditutup kalau ibu-ibu. Itu ibadah, itu semuanya itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan al-ibadatu inqiyadun liman hajillah wa syar'ihi. Inti ibadah itu, ya, inti ibadah itu adalah ketundukan dan kepatuhan kita kepada aturan Allah dan syariatnya. Itu intinya. Ya. Intinya kita mematuhi, mengikuti aturan-aturan dan syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Allah memerintahkan kaum wanita menutup auratnya, ya sudah, ikuti sebagai syariat dan aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memerintahkan sebagian harta kita zakati, kita patuhi, itu dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, baik kita tahu hikmahnya ataupun tidak. Yang penting intinya itu dulu. Sudah, ini diperintahkan oleh Allah, berarti saya harus beribadah kepada Allah, mengikuti perintahnya. Dan karena itu sikap yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh ajaran Allah atau syariatnya adalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Itulah inti dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita beribadah, ya, baik mengetahui hikmahnya ataupun tidak mengetahui hikmahnya. Kata Ibnul Qayyim, ya, yakinlah, ya, bahwa semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk kemaslahatan hambanya, untuk kebaikan hambanya di dunia ataupun di akhirat. Baik kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak mengetahui hikmahnya, pasti untuk kebaikan hambanya. Ya. Karena yang diinginkan oleh Allah pertama sekali adalah kepatuhan. Dan kepatuhan kita kepada Allah melalui syariatnya ini sudah diringankan oleh Allah sedemikian rupa. Ajaran terakhir yang dibawa oleh Nabi terakhir, dan sudah diberikan keringanan yang sangat luar biasa. Ya. Ujian-ujiannya tidak seberat umat-umat terdahulu. Ya. Kalau kita lihat ujian Nabi Ibrahim luar biasa. Disuruh menyembelih anaknya, dan Nabi Ibrahim nggak dikasih tahu sebelumnya oleh Allah, kamu pokoknya itu formalitas saja kamu lakukan aja, enggak. Ya, Nabi Ibrahim memahami memang diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Beliau nggak bertanya, yang penting yang jelas sudah dapat kepastian ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tanya, ya Allah ini anak mau disembelih gimana? Enggak. Ya. Masya Allah, kalau ini berlaku pada kita, banyak yang murtad, ya. Tapi luar biasa ujian orang-orang terdahulu. Di kita ini sudah dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Yassarna bukan hanya untuk bacaannya saja, untuk ajaran-ajarannya. Ya. Kalau bepergian dikurangin. Ya, karena Allah tahu orang dalam perjalanan tuh
menghadapi kesulitan. Yang 4 dikurangi 2. Ya, yang 2 nggak ada. Udah paling ringan itu. Ya. Puasa kalau nggak kuat boleh dibatalkan, nanti dibayar di hari yang lain. Bahkan yang permanen tidak mampu sudah nggak usah puasa, dibayar saja fidyahnya. Kurang apa? Ya, luar biasa. Wanita ya yang sudah tua itu nanti nggak berlaku ketentuan seperti ketika masa muda. Sudah sangat tua sekali sudah. Bahkan orang yang tidak mahramnya boleh berjabat tangan, boleh untuk menghormati orang tua. Ya karena mereka perlu itu. Dalam kondisi yang sangat tua, mungkin sebentar lagi nih kita udah mau masuk ke ya usia senja ini. Ya. Bagaimana menjadi orang tua kalau dia datang anak-anaknya atau tetangganya atau saudaranya yang mungkin tidak, dan kemudian berjabat tangan dengan dia, memegang tangannya, itu luar biasa, memberikan support yang sangat luar biasa. Karena itu kemudian dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut al-qawaid minan nisa. Wanita-wanita yang sudah pensiun istilahnya. Nah, udah nggak bisa dan juga nggak menarik. Ya. Kecuali kalau yang sudah tua tapi masih cantik. Ya. Intinya sudah tidak menarik, sehingga diberikan kesempatan untuk itu. Ini semua keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat gak bisa berdiri duduk, gak bisa duduk berbaring, silakan di tempat duduk. Gak bisa wudu dengan air tayamum, gak bisa bergerak dengan isyarat. Artinya ini semua ibadah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diingatkan, man ittaba'a ghaira manhajillah faqad asyraka fi ibadatihi. Siapa yang mengikuti syariat selain syariat Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Ya. Ini ada ada fitnah akhir zaman, ya, yang menjadi korban penyesatan pemikiran. Mungkin Bapak beberapa hari yang lalu lihat video, ya, saya Muslim tapi saya Zionis. Nah, ini problem. Ada juga di Indonesia, saya Muslim bangga jadi PKI. Nah, ini problem. Artinya antara Islam dengan ajaran-ajaran yang disebutkan itu nggak ada pertemuan sama sekali, nggak ada kesamaannya. Bagaimana dia bisa menjadi Muslim tapi sekaligus jadi seorang komunis misalnya? Nah, ini problem di sini, di zaman ini sekarang banyak. Nah, ini namanya menyekutukan Allah dalam ibadah kepadanya. Yang menyekutukan Allah bukan hanya terkait dengan asma wa sifat saja, tapi dalam implementasi ibadah-ibadah sosial itu juga bisa terjadi kemusyrikan, ya. Sampai berperang membela Zionis Yahudi, ya. Ini termasuk, ya, kesesatan di akhir zaman yang kita semua diuji dengan hal-hal yang seperti ini di zaman sekarang ini, ya. Yang ketiga, bentuk-bentuk syumuliyatul ibadah, ya. Bentuk-bentuk ibadah yang
menyeluruh yang disebutkan tadi itu di sini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam salah satu bukunya, ya. Bentar. Nah, sini maratibul ubudiyah al-khamsun muwazza'ah alal qalbi wal badani. Ada tingkatan ubudiyah yang jumlahnya ada 50, ya, yang terbagi pada hati dan fisik. Ini ada 50 disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam salah satu bukunya, ya. Dan beliau menyebutkan sebagai maratibul ubudiyah, tingkatan penghambaan kita kepada Allah dengan hati dan fisik, disebutkan dalam bukunya Madarijus Salikin, ya. Annal ubudiyata munqasimatun alal qalbi wal lisani wal jawarih, bahwa ibadah atau penghambaan kita kepada Allah ini terbagi pada hati, lisan, dan anggota badan yang lainnya. Kalau kita baca buku disebutkan anggota badan dan lisan itu disebutkan secara khusus, padahal lisan ini kan anggota badan. Ini menunjukkan ibadah lisan ini paling utama karena menentukan. Maka selalu kalau kita baca buku di ulama-ulama di masa dahulu, ya, anggota badan selalu gak cukup kalau tidak menyebutkan lisan karena pentingnya. Nah, sehingga disebutkan terbagi pada hati, lisan, dan anggota badan. Seolah-olah lisan ini khusus, bukan anggota badan. Padahal masuk bagian dari situ, maka disebutkan secara khusus untuk menunjukkan hati-hati, jaga lisan. Karena banyak orang masuk tersungkur dalam neraka karena lisannya. Begitu juga orang masuk ke dalam surga karena dia bisa menjaga lisannya. Masing-masing, kata Ibnu Qayyim, wa ala kullin minha ubudiyah tahussu. Masing-masing dari 50 anggota badan tadi itu, ya, punya ubudiyah, punya ibadah khusus. Ya, punya ibadah khusus. Yang juga terkait dengan hukum-hukum ibadah ini ada 5: wajib, mustahab, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berlaku 3 hukum fikih yang biasa disebutkan oleh para fuqaha, ya. Nah, lalu kemudian beliau memulai haddul qalbi minal ubudiyati lillah, bagian hati dalam beribadah kepada Allah. Apa ibadah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hati yang ada di dalam dada ini punya ibadah khusus, ya. Beliau menyebutkan minhu muttafaqun ala wujubihi. Sebagiannya ada yang disepakati tentang wajibnya, disepakati oleh para ulama bahwa itu wajib, harus dilakukan oleh hati kita. Wa mukhtalafun fihi, dan ada yang diperselisihkan tentang wajibnya, ya. Fal muttafaqu ala wujubihi, ibadah hati yang disepakati kewajibannya oleh para ulama itu adalah 1, al-ikhlas. Ikhlas itu pekerjaan siapa? Hati. Ya, walaupun kadang melibatkan pikiran, tapi pikiran itu kan digerakkan oleh hati. Ini pekerjaan hati yang paling menentukan, itu ikhlas. Maka kawal hati ini kalau beribadah. Ya, kadang di tengah-tengah ibadah itu muncul godaan dalam hati. Ini juga menggoda ini, Pak. Rekaman ini. Ya. Bisa, kalau tidak dikontrol itu orang bisa, ya, mengurangi keikhlasan. Tapi kan niatnya untuk menyebarkan, ya, dan sekaligus belajar supaya kita bisa ikhlas beribadah baik di depan kamera ataupun tidak ada kamera, ya.
Untuk latihan ini bagus juga. Ya. Jadi ikhlas. Sepakat para ulama, ini pekerjaan atau ibadah hati yang wajib dilakukan. Kita sepakat nggak? Sepakat dengan para ulama, insya Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ibadah haji yang wajib, hati yang wajib itu adalah tawakal. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah azam itu maksudnya sudah melakukan berbagai upaya, tinggal terakhir serahkan kepada Allah. Ya. Tawakal ini bagian dari hati, pekerjaan hati. Kalau kita sudah berusaha maksimal, maka serahkan hasilnya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Dan jangan menganggap berbagai upaya itulah yang nanti akan menentukan hasilnya. Tidak. Bedakan antara usaha yang wajib kita lakukan dengan sentuhan terakhir untuk menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Jangan karena kita sudah mengupayakan usaha kita maksimal, memastikan berhasil, sukses. Karena kita sudah melakukan segalanya. Berapa banyak orang yang sudah memenuhi semua persyaratan tapi tetap saja gagal. Makanya ini ibadah hati. Yang terakhir, usaha terakhir serahkan pada Allah. Dan tawakal itu tidak bertentangan dengan kewajiban melakukan usaha. Ya. Karena ini pekerjaan hati. Yang ketiga, al-mahabbah, kata Ibnu Qayyim. Cinta kita kepada Allah, kepada ajarannya, itu wajib kita mencintainya. Mencintai orang-orang beriman itu wajib. Kadang di sini ada sedikit kesalahan sebagian orang. Ya. Melaksanakan ajaran-ajaran Islam tapi tidak disertai dengan kecintaan. Diterima nggak kira-kira kalau melaksanakan sholat tapi karena terpaksa, bukan karena cinta? Nggak diterima. Itu sholatnya orang-orang munafik. Ya. Cirinya orang munafik itu, ya, alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka melaksanakan sholat tapi malas. Malas itu orang malas terpaksa. Karena tidak berangkat dari cinta, mencintai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini wajib. Tidak, dan orang tidak bisa menikmati ibadah kalau dia tidak mencintai ibadah itu sendiri. Maka mencintai ajaran-ajaran Allah ini juga menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh hati kita. Yang keempat, was-sabru, sabar. Sabar itu wajib, pekerjaannya hati. Kalau hati sudah mantap, sudah meyakini, sudah menikmati, insya Allah kita bisa sabar untuk beribadah. Bahkan jam 3 bangun pun bisa menikmati. Kenapa? Karena hati sudah diajak untuk mencintai, bisa sabar dan sebagainya. Di sini ini semua pekerjaan hati dan wajib dilakukan oleh hati. Dan saya kira tidak ada satu ajaran pun, ajaran dalam Islam ini yang pelaksanaannya tidak memerlukan kesabaran. Ya. Apalagi kalau melanggengkannya, perlu kesabaran ekstra. Ya. Kalau nggak sabar, dia nggak bisa menjaga ibadahnya. Ya. Yang kelima, wal inabah, bertaubat. Bertobat itu pekerjaan pertama kali, pekerjaannya siapa? Pekerjaannya hati. Menyadari kesalahan, menyadari kekurangan, menyadari ketergelinciran, lalu kemudian digerakkan agar bertobat. Lalu kemudian terdorong untuk istighfar. Dilanjutkan dengan lisan, tapi pertama kali orang bertobat itu harus berangkat dari hati. Ya.
Yang keenam, warraja, berharap. Berharap itu juga pekerjaannya hati. Maka kita sudah berusaha maksimal, ya sudah, tinggal kita berharap kepada Allah. Kalau berharap biasanya ditindaklanjuti dengan doa. Jadi, doa itu sudah tindak lanjut, ditindaklanjuti dengan pekerjaan lisan. Tapi berangkatnya dari hati. Roja, ada harap, ya. Wal khauf, dan rasa takut. Wat tasdiq al jazim, membenarkan secara tegas, secara pasti. Ya, kita membenarkan semua ajaran-ajaran Allah, kita benarkan dan kita yakin betul. Ya, makanya kalau berdoa, ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin akan dikabulkan oleh Allah. Jangan ragu-ragu. Maka itu kewajiban kita, membenarkan secara pasti. Itu kewajiban hati. Dan yang terakhir, wan niyatu fil ibadat, dan memasang niat dalam semua ibadah. Semua harus diawali dengan niat, karena itu menentukan. Ya. Ibadah apa saja, termasuk ibadah fisik. Ya. Tinggal dikelola hati ini. Mau olahraga, niatkan. Saya biar bisa sehat, bisa terus beribadah. Ya. Itu sangat menentukan. Hati itu, niat itu pekerjaan hati. Nah, ini semua kata Imam Ibnul Qayyim termasuk pekerjaan hati atau ibadah hati yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disepakati oleh para ulama tentang kewajibannya. Ya. Nah, di sini beliau memberikan penjelasan, Imam Ibnul Qayyim, wa niyatul ibadati laha martabatan. Terkait dengan niat ibadah ini ada dua tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama, tamyizul ibadati anil adati, membedakan ibadah dari kebiasaan. Contohnya apa, Pak? Contohnya mandi. Ya. Kan kita ini biasa mandi, Pak, ya. Kemudian kita berkewajiban melaksanakan mandi junub. Nah, ketika kita mau melaksanakan mandi junub, kalau tidak kita tetapkan niatnya, nanti jadi seperti kebiasaan dan itu tidak sah. Bapak tetap berkewajiban dan berdosa. Kalau sholat, ya, tadi sama-sama sudah mandi, tapi tidak dipasang niat sebelumnya. Maka tetapkan niat sebelum masuk ke kamar mandi, saya akan mandi junub. Kewajiban. Di hati nggak apa-apa. Tetapkan di hati. Tapi kalau tanpa niat kita masuk ke mandi saja, setelah mandi baru ingat, oh tadi saya belum niat, baru mandi, sama-sama mandi, harus diulang. Nah, ini maksudnya membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ya. Sama memberi santunan orang kepada orang lain. Ini niatnya apa? Kalau niatnya membayar zakat, niatkan di dalam hati ini untuk zakat. Sehingga kita sudah melaksanakan kewajiban zakat. Tapi kalau diberikan begitu saja tanpa ditetapkan niatnya, ya jadi seperti biasa, bersedekah biasa. Dan kita tetap berkewajiban zakat. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang beririsan dengan antara ibadah dan tradisi kebiasaan. Sehingga harus dibedakan dengan niat. Ya. Yang kedua, tamyiz maratib al-ibadah ba'duha an ba'din. Dan membedakan antar tingkatan-tingkatan ibadah dari sebagian ibadah ke ibadah yang lainnya. Ya, menentukan tingkatan-tingkatan ibadah. Ya. Itu
sebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim tentang tamyiz maratib al-ibadat ba'duha an ba'din. Ya. Nah, ini nggak ada penjelasannya nih. Yang kedua ini membedakan tingkatan berbagai ibadah. Lanjut, wa amal mukhtalafu fihi, adapun ibadah hati yang diperselisihkan kewajibannya oleh para ulama itu adalah fakar ridho, seperti ridho. Nah, sebagian ulama ridho itu wajib, ada juga yang mengatakan tidak wajib. Ya. Fa inna fi wujubihi qaulaini lil fuqaha was sufiyah. Karena tentang kewajibannya ini ada dua pendapat. Yang pertama dikemukakan oleh para fuqaha dan yang kedua dikemukakan oleh ulama tasawuf. Ya, misalnya wa min hadza aidan ikhtilafuhum fil khusyu'i fis shalah. Tentang sama dengan khusyuk dalam salat. Maka dibahas oleh para ulama. Orang kalau dalam ibadahnya ada yang mungkin sebagian salat kita tidak khusyuk. Kadang seperempat atau beberapa detik atau beberapa menit kita nggak khusyuk. Nah, itu membatalkan sholat atau tidak? Ya, sebagian mah tidak, karena khusyuk itu tidak wajib menurut sebagian ulama. Karena yang kedua, khusyuk dari awal sampai akhir itu sesuatu yang sulit. Ya. Makanya kalau ada yang bisa seperti itu, insya Allah dalam sholat jamaah itu mengimbas pada semuanya, diterima sholatnya. Ya, pentingnya sholat berjamaah itu. Ya. Nah, ini menjadi pembahasan para ulama, khusyuk itu wajib nggak? Ya, karena memang sulit. Maka ada yang mendapat tidak wajib. Artinya ya kurang-kurang dikit bisa diterima lah. Ya. Pilih yang mana nih, Pak? Yang kedua lah ya. Tapi kalau untuk memotivasi, coba pilih yang pertama supaya kita termotivasi untuk berusaha supaya dalam sholat ini kita khusyuk. Sama dengan ridha juga begitu. Kadang kalau kita mendapatkan musibah ada juga kan rasa sedihnya, rasa kecewanya ada gitu. Padahal kita harus ridho bil qada'i wal qadar khairihi wa syarrihi. Ya. Maka menurut sebagian ulama ya tidak wajib sepenuhnya. Ya, setidaknya sebagiannya kita berusaha untuk bisa ridho. Makanya ketika putranya meninggal dunia Ibrahim, Nabi SAW juga menangis. Ya, meneteskan air mata dan bersedih. Tapi itu tidak mengurangi ridho beliau kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini diperselisihkan oleh para ulama karena tingkat kesulitannya. Ya, karena tingkat kesulitannya. Tapi setidaknya kita berusaha supaya kita bisa ridho. Setidaknya tidak menyalahkan takdir. Ada lagu kejamnya takdir itu ya. Nah, itu nggak ridho betul itu, nggak sampai itu. Boleh bersedih, kita kecewa, kemudian setelah itu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua pekerjaan hati ini, Pak. Ibadah hati yang harus kita kelola. Ya. Karena itu di sini disebutkan terkait dengan khusyuk ini, karena itu ada perbedaan pendapat. Kalau orang dalam sholatnya didominasi oleh pikiran di luar sholat, maka kalau itu mendominasi dari awal sampai akhir dia wajib mengulangi. Walaupun ada pendapat nggak wajib, karena yang dia sudah menunaikannya. Ya. Dan yang mewajibkan ini salah satunya Imam Ghazali dalam buku Ihya-nya. Ya. Sejak dari awal dan sampai akhir, dan itu bisa karena dia sholat jamaah.
jadi makmum. Tapi yang nggak boleh imam. Ya. Kalau imamnya pikirannya di luar sholat dari awal, makmumnya bisa bingung gitu. Ya. Ya. Walam yujibha aksarul fuqaha, tapi mayoritas fuqaha tidak mewajibkan untuk mengulangi sholatnya. Ya, dua-duanya bisa dipilih. Kalau merasa tadi kayaknya saya nggak sholat juga, kemana pikiran saya? Wal maksud ayyakuna malikal a'dha, intinya raja anggota badan kita ini, penguasa ini, maksudnya hati itu qaiman bi ubudiyatihi lillah. Ya, hadir dalam ubudiyahnya, dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu yang menentukan adalah hati. Itu kewajiban. Yang kedua, amal muharramat, ya, allati alaihi, hal-hal yang diharamkan atas hati, ya, yang tidak boleh dilakukan oleh hati, tadi kewajiban. Ya. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan atas hati itu apa? Al-kibru, sombong. Ya, sombong itu sumbernya dari hati. Waria, ria, berbuat beribadah, ya, bukan karena Allah. Dan kalau sebut ibadah bukan hanya sholat saja, ya, termasuk berbagai muamalah yang kita lakukan. Yang ketiga, wal ujbu, ujub, membanggakan diri. Kalau nggak ada saya nggak jadi itu barang. Ya, itu ujub namanya. Ya, itu ujub. Dan itu pekerjaan hati. Wal hasad, hasad. Wal ghaflah, lalai. Ya. Wan nifaq, dan nifaq, munafik. Nah, itu larangan-larangan bagi hati, dan ini semua harus kita ibadahkan kepada Allah, ya. Demikian kita cukupkan, nanti kita lanjutkan insyaallah. Kita baru berapa ini? Berapa tadi itu? Ada 50 kata Imam Ibnul Qayyim. Beliau menjelaskannya panjang lebar dalam bukunya Madarijus Salikin, yang Masya Allah kalau kita ikuti, semoga kita bisa mengibadahkan seluruh anggota badan kita ini. Tapi yang paling intinya, pangkalnya adalah mengajak hati kita beribadah kepada Allah dengan tadi itu, dengan berbagai kewajiban dan larangan-larangan yang harus diketahui. Demikian, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, Pak. Ya, barangkali ini kaitannya dengan ibadah. Ya, kebetulan ada dapat video kemarin itu menarik juga, ada seorang ya barat kayak dari Amerika, kayaknya dia orang Islam, dia belajar. Nah, dia cerita bahwa ternyata Islam itu kan menyeluruh aspek, tapi kebanyakan gitu ya. Orang Islam itu banyak mempermasalahkan ibadah-ibadah yang sifatnya makhluk doang gitu istilahnya. Yeah. Kurang berbicara kepada membangun peradaban. Yeah. Islam itu luas sekali. Dia malah membuat statistik, ternyata banyak pembicaraan kita, bahasan-bahasan kita, kajian kita kepada ibadah makhluk yang cuma 3% berarti ya. Yang 97%-nya itu ibadah ghaib makhluk gitu ya. Yeah. Jadi membangun peradaban. Nah, barangkali saya bisa memberikan sedikit pencerahan ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Ustaz Amir ya, Pak. Jadi Ustaz Amir juga kan bukan hanya di sini tapi juga sampai ke luar negeri saja barangkali. Saya bingung katanya kalau itu saya kemana-mana yang banyak ditanya adalah ya masalah-masalah hilafiyah, masalah itu. Jadi nggak bicara yang lebih besar gitu. Bagaimana mungkin Ustaz menjelaskan? Iya, memang itu berawal dari pemahaman. Ya, pemahaman yang komprehensif tentang Islam. Dulu ketika pemahaman umat Islam sangat baik, komprehensif, ya terbuktikan gitu. Mereka mengimplementasikan ibadah itu bukan sholat
yang mahdoh tadi itu, tapi membangun peradaban. Dan ratusan tahun tuh Pak. Ya, kita bisa lihat di Andalusia, di Abbasiyah, di Baghdad dan sebagainya. Ya, perintis-perintis ilmu itu, sains itu semua ya ulama Islam. Baik di kedokteran, astronomi, apalagi semuanya itu dirintis oleh para ulama Islam ketika pemahaman umat Islam tentang Islam ini menyeluruh. Ya. Jadi memang harus dimulai dari pemahaman. Yang kedua ya didukung dengan adanya ya apa? Kalau peradaban itu yang bangun kan tidak bisa masyarakat yayasan, memang harus pemerintah. Ada pemerintahan yang memang paham tentang misi ajaran Islam ini, rahmatan lil alamin. Kalau tidak didukung dengan itu, ya mungkin dalam tingkat yang kecil saja umat Islam bisa berperan seperti itu. Karena memang peradaban itu pekerjaannya negara, gitu. Barat itu kan negara. Ya, sekalipun demikian, apa yang dibangun oleh Barat itu peradaban materi. Sebetulnya kita punya peradaban nilai spiritual yang sangat luar biasa, tinggal ya memadukan ini dua hal ini, tapi itu harus didukung oleh negara yang menyadari tentang betapa nilai agama Islam ini sangat luar biasa dan tidak dipinggirkan, tidak dimusuhi gitu. Kadang orang luar yang melihat Islam ini sangat indah, tapi kita sendiri kadang tidak seindah yang seharusnya dilihat. Mungkin itu problemnya. Ya. Ada yang lain? Ya Pak. Pertanyaan ini sama. Yeah. Nggak ada pertanyaan yang salah Pak. Jawaban yang ada. Jadi kan semua ibadah, semua ada yang larangan hati, ada yang harus dilakukan di hati. Nah, yang menggerakkan hati ini siapa? Ya. Yang menggerakkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya Allah menggerakkan hati kita harus berbuat baik kepada Allah. Nah, saling ini, Pak. Jadi hati itu innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Hati itu ada di tangan Allah, bukan dikuasai oleh manusia. Nah, supaya Allah menggerakkan hati kita kepada yang baik, lakukan semua ajaran-ajaran Allah ini, yang diperintahkan, yang dilarang jauhi. Nanti Allah akan menggerakkan hati kita. Ya. Itu uniknya hati ini. Hati ini ada dalam dada kita, tapi kita nggak bisa menguasainya. Cara supaya kita aman, ikutin apa yang diinginkan oleh Allah. Di dalam ayat itu disebut wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kira-kira begitu. Kalau kita mau kehendak kita bisa kita laksanakan, kita capek, ikuti kehendak Allah dulu. Nah, baru kemudian Allah akan menggerakkan hati ini. Jadi kita sholat, kita zakat, kita insya Allah dengan itu semuanya Allah akan menggerakkan hati kita untuk terdorong melakukan kebaikan. Bukan kita, Pak. Kita bisa datang ke masjid, sholat, berjamaah, itu yang menggerakkan siapa? Bukan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba kita berhenti sholat, nanti lama-lama nggak bisa datang tuh. Ya, kita terus jaga itu supaya Allah terus menggerakkan hati ini. Kira-kira kayak ini, Pak, kayak mesin mobil tuh. Kalau nggak kita isi bensinnya, dia nggak jalan, nggak bisa di starter. Nah, ngisi bensinnya itulah yang amalan-amalan yang kita lakukan. Begitu habis dan nggak kita isi, mau di starter, didorong pun nggak bisa. Jadi saling berkaitan. Ya, itu yang dilakukan oleh Allah untuk kita. Wallahu a'lam. Tapi ada hadis yang mustaqil qalbah itu gimana? Itu berkaitan dengan hati nurani. Ya,
hati itu punya fitrah, Pak. Di antaranya hati itu nggak diajak berbohong nggak mau dia. Iya. Diajak berbuat jahat dia sebenarnya nolak. Di kedalaman hati kita itu awalnya nolak. Maka orang mau melakukan kejahatan pasti ragu-ragu awalnya. Nah, ragu-ragu itulah yang disebut dengan fitrah hati itu. Maka sering-sering dengerin suara nyaring di hati kita. Yang muncul awal itu biasanya itu bersih dan jernih. Maka di situ kita diminta oleh Rasulullah, tanyakan pada hati. Maksudnya pada fitrahnya itu. Karena fitrah hati itu pada dasarnya Islam, insya Allah. Berarti taufik itu? Ya, taufik itu dari Allah. Taufik itu kita diarahkan oleh Allah, tapi sebelum mendapat taufik itu kita harus berusaha layak mendapatkan itu. Ya, kira-kira gitu. Kalau mungkin contoh konkret mungkin dalam kehidupan ini, siapa yang diumumkan kan di Masjid Gobel itu dulu, yang rajin jamaah itu nanti di ujung akan dinilai oleh panitia akan dapat umroh atau haji gitu. Nah, kalau yang rajin situ datang ada kemungkinan dapat, tapi kita yang nggak pernah datang, kira-kira ada kemungkinan itu nggak? Nggak ada. Nah, maka supaya kita dapat taufik, masuk ke lingkaran taufik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi larangannya, laksanakan perintahnya, amal-amal sunnah lakukan, nah semuanya itu insya Allah akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jazakumullah khairan. Jadi nggak ada pertanyaan salah Pak Maman. Ya, yang ada jawaban yang salah. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.